Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, mungkin sebagian dari kita pernah bertanya-tanya tentang dari mana kita berasal, di manakah kita sebelum dilahirkan ke dunia, lantas untuk apa tujuan kita hidup di dunia, dan apa yang terjadi dengan usia kita yang semakin hari semakin bertambah, dan kian hari umur kita semakin berkurang. Setelah meninggal dunia, akan kemanakah kita? Sekilas pertanyaan-pertanyaan tersebut terkesan sepele, namun pada hakikatnya sungguh luar biasa. Dan di video ini, kami akan memaparkan tentang fase-fase alam kehidupan yang dilalui oleh manusia. Ini dia ulasannya, tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook, agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Alam roh. Alam roh adalah alam di mana tidak ada seseorang pun yang memiliki pengetahuan tentangnya kecuali hanya sedikit. Manusia hanya diberi pengetahuan yang sangat sedikit dalam pengungkapan rahasia alam roh. Demikian juga dengan alam di ruang angkasa dan alam di bawah tanah. Ilmu pengetahuan pun sampai detik ini tidak bisa mengungkapkan rahasianya secara gamblang dan nyata. Alam roh termasuk alam yang sampai detik ini masih menjadi misteri bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-85. Sebelum manusia lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau roh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut." Al-Quran Surat Al-Insan ayat ke-1. Dan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi.' Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-172. Berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya, maka dari punggung itu setiap roh yang menyerupai biji atom berjatuhan, yang dia Allah adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan di dalam hadis yang lain, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia mengatakan yang artinya, mereka roh tersebut dikumpulkan, lalu dijadikan berpasang-pasangan. Baru kemudian mereka dibentuk, setelah itu mereka pun diajak berbicara, lalu diambil dari mereka janji dan kesaksian, "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar. Sesungguhnya aku akan mempersaksikan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap kalian, serta menjadikan nenek moyang kalian Adam sebagai saksi, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, 'Kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu.' Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain aku semata, tidak ada Rob selain diriku. Dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukanku. Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian para rasulku yang akan mengingatkan kalian terhadap perjanjianku itu. Selain itu, aku juga akan menurunkan kitab-kitabku." Maka mereka pun berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan bagi kami selain hanya engkau semata." Dengan demikian, mereka telah mengakui hal tersebut. Kemudian Adam diangkat di hadapan mereka, dan ia Adam pun melihat kepada mereka. Lalu ia melihat orang yang kaya dan orang yang miskin, ada yang bagus dan ada juga yang sebaliknya. Lalu Adam berkata, "Ya Tuhanku, seandainya engkau menyamakan di antara hamba-hambamu itu." Allah menjawab, "Sesungguhnya aku sangat suka untuk aku disyukuri." Dan Adam melihat para nabi, di antara mereka seperti pelita yang memancarkan cahaya pada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Inilah peristiwa yang terjadi di alam roh, di mana setiap jiwa dari kita sebagai manusia telah diambil kesaksian dan melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi Adam dan penduduk langit sebagai saksi. Secara fitrah, kita memang lupa akan perjanjian itu. Karena itu Allah mengingatkan kita sesuai dengan hadis di atas, "Sesungguhnya aku Allah akan mengutus kepada kalian para rasulku yang akan mengingatkan kalian terhadap perjanjianku itu." Alam rahim.
yaitu alam pada saat manusia masih berada di dalam kandungan ibu. Proses penciptaan manusia di dalam rahim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-12-14. Menurut perhitungan manusia, kadar lama manusia tinggal di alam rahim umumnya adalah 9 bulan 10 hari. Para ulama umumnya mengatakan bahwa roh ditiupkan pada janin ketika berusia 120 hari sejak dari terbentuknya. Dalil-dalil yang dikemukakan cukup banyak, diantaranya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibunya selama 40 hari, kemudian berbentuk alaqah seperti itu juga, kemudian menjadi mudghah seperti itu juga. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh dan menetapkan 4 perkara, yaitu menulis rizkinya, batas umurnya, pekerjaannya, dan kecelakaan atau kebahagiaan hidupnya." Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Para ulama kemudian menghitung ketika masa itu menjadi 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari, sehingga masa peniupan roh itu menjadi 120 hari sejak pertama kali janin terbentuk. Inilah pendapat yang paling umum dipegang oleh para ulama hingga saat ini. Alam dunia. Inilah alam yang saat ini kita hidup, alam di mana segala sesuatu di dalamnya hanya bersifat sementara. Disinilah tempat yang akan menentukan seperti apa kehidupan seseorang di fase alam kehidupan selanjutnya. Alam kubur. Alam kubur disebut juga dengan alam barzah. Alam barzah adalah alam yang membatasi antara kehidupan dunia dan akhirat, suatu dunia lain yang dimasuki seseorang setelah meninggal dunia untuk menunggu datangnya kebangkitan kembali pada hari kiamat. Pada saat manusia memasuki alam kubur, akan datang malaikat Munkar dan Nakir untuk memberikan pertanyaan seputar keimanan dan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Jika kita beriman dan beramal soleh, maka di dalam kubur akan mendapat nikmat kubur. Sedangkan sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa kubur yang pedih sudah menanti di depan mata. Menurut hadis riwayat Al-Bara' bin Azib, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seorang mukmin adalah mereka yang ketika berada di dalam kuburnya mampu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan berikrar sebagai pengikut Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang beriman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang siapakah Tuhan yang ia sembah, agama yang ia peluk, dan siapakah nabi yang ia taati. Soal-soal itu pun dengan mudah dijawab. Allah lah Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Lalu kuburnya dilapangkan hingga ia beristirahat dengan tenang. Sebaliknya, deretan pertanyaan serupa juga disodorkan kepada orang-orang kafir. Jawaban yang keluar dari lisan mereka hanyalah ketidaktahuan. Akibatnya, kubur yang ia huni pun akan sempit dan ia akan disiksa. Terkait fakta ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ayat Al-Quran yang artinya, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Al-Quran Surat Toha ayat ke-124. Alam akhirat. Akhirat adalah alam terakhir dari perjalanan manusia. Disinilah kehidupan yang sesungguhnya. Di akhirat, manusia tidak akan lagi merasakan mati. Manusia akan hidup kekal abadi selamanya. Ada 2 macam tempat di akhirat, yaitu surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.